Ketika saya menulis itu ada yang merespon gitu. Nah, siapa yang merespon pertama? Ternyata yang merespon pertama adalah dari Freeport. Saya semakin penasaran kenapa kok Freeport butuh seperti ini. Saya ulik, ternyata Freeport waktu itu membutuhkan produk ini ternyata impor. Oh, impor. Kenapa kok tidak kita buat sendiri saja begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur Masyuri. Saya pemilik rumah sabut yang beralamat di Jalan Parangtritis Camp 5,6, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Rumah sabut itu berawal ketika kami dulu sesama para alumni fresh graduate dari beberapa universitas di Yogyakarta, kita berkumpul di pusat pengolahan kelapa terpadu Jogja, yang di situ kemudian kita banyak mengolah produk olahan kelapa, mulai dari VCO, arang, minyak goreng, kosmetik. Itu semua berbasis kepada penggunaan daripada olahan hasil kelapa ya. Kurang lebih 2-3 tahun di situ saya banyak melakukan riset dengan teman-teman ya. Satu hal yang kemudian waktu itu belum disentuh secara maksimal adalah bagaimana mengolah sabut. Di kita di Indonesia itu olahan sabut itu baru sebatas hanya untuk keset ya. Ada juga sebetulnya besar, yaitu koko fiber dari sabut itu. Sayangnya kemudian waktu itu serat sabut kelapa yang kita hasilkan itu hampir sebagian besar diekspor ke Cina, ke Eropa, dan yang lain-lain. Nah, akhirnya kemudian saya mencoba riset ya, melalui riset online ya. Saya menemukan fakta ternyata olahan sabut itu banyak digunakan untuk aplikasi pengolahan tanaman ya. Dan yang menjadi salah satu rujukan kita waktu itu adalah kita banyak mengambil inspirasi dari pengolahan sabut kelapa di Sri Lanka dan juga di India. Saya waktu itu kemudian mengambil salah satu sub ya produk yang saya kira ini bisa digunakan, bisa dikembangkan di wilayah sekitar Yogyakarta. Salah satunya adalah coir net ya. Coir itu coconut fiber, netnya itu adalah jaring. Nah, ada lagi yang menyebutkan selain coir net itu adalah coco mesh ya. Coco itu artinya kelapa, mesh itu artinya jarak antar tali gitu ya. Saya banyak menerjemahkan tulisan-tulisan dari Sri Lanka, India itu ke dalam blog saya ya. Saya mengambil inspirasi, kemudian saya tulis di blog saya gitu ya, di produkkelapa.wordpress. Jadi waktu itu masih blogger saya ya. Nah, ternyata ketika saya menulis itu ada yang merespon gitu. Nah, siapa yang merespon pertama? Ternyata yang merespon pertama adalah dari Freeport. Saya semakin penasaran kenapa kok Freeport butuh seperti ini. Saya ulik, ternyata Freeport waktu itu membutuhkan produk ini ternyata impor. Oh, impor. Kenapa kok tidak kita buat sendiri saja begitu? Nah, akhirnya kemudian setelah saya pelajari sampelnya, kemudian bentuknya dan seterusnya, loh kalau kayak gini mah kita bisa buat sendiri begitu kan. Nah, akhirnya kemudian saya akhirnya mencari sumber-sumber pengrajin ya di sekitaran Jogja, di daerah Kulon Progo, di Kebumen dan juga sekitarnya. Itu ternyata mereka kan sudah biasa tuh buat keset ya, buat sapu dan lain-lain. Nah, kemudian saya tanyakan kepada mereka, Pak, kira-kira bisa nggak buat kayak gini? Oh, gampang Mas. Nah, akhirnya kemudian dari situ kita mulai project dengan Freeport itu, dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih jalan ya.
Kami di Rumah Sabut itu fokusnya di Kokomes ini atau di Coirnet sebagai salah satu produk unggulan kami. Tetapi kami juga sebetulnya ya kalau sesuai dengan kemampuan kami, yaitu kita juga bisa menyediakan pot, keset, tapi untuk yang produk-produk tertentu. Dan kami juga menyiapkan sebetulnya Rumah Sabut ya itu menyediakan dalam bentuk coir sheet ya. Jadi coir sheet itu yang bisa digunakan untuk matras, untuk kasur. Ada kelebihan dari kasur sabut kelapa itu cocok sekali untuk orang-orang yang memiliki kelainan di tulang punggung ya, bisa di skoliosis ya. Karena biasanya orang yang skoliosis itu atau kelainan tulang punggung dia membutuhkan tempat tidur atau kasur yang keras ya, sehingga tidak menambah kelainan di tulang punggungnya. Kami sendiri sekarang sebetulnya fokusnya lebih di Kokomesnya. Tetapi kalau ada yang minta itu kita bisa siapkan dengan kerjasama dengan rekan-rekan. Kalau Kokomes kebetulan memang segmentasinya sangat spesifik ya. Kami mengkhususkan Kokomes karena memang kita hanya menyediakan aplikasinya adalah untuk pemuliaan bekas pemulihan tanah yang rusak begitu ya. Seperti lahan bekas tambang ya. Atau kemudian itu tadi untuk penguatan struktur tanah di pinggir jalan tol yang biasanya kan ada miring tuh. Atau kemudian juga untuk penguatan pinggir kali gitu ya, yang ada abrasi dan lain-lain. Nah itu biasa kita gunakan untuk aplikasi pemuliaan tanah. Itu. Jadi segmentasinya khusus, penggunaannya juga khusus, hanya terbatas untuk penguatan struktur tanah. Kebetulan produk Kokomes itu kan dia bukan produk massal, dia produk project ya. Nanti ketika ada project, ketika ada kebutuhan, baru ada transaksi atau pembelian. Nah, tetapi ketika ada project, ini biasanya banyak, besar. Nah ini yang kemudian juga kami dulu pernah punya satu workshop sendiri, tapi untuk menangani sendiri dalam satu proyek yang cukup cepat itu sulit. Maka kemudian kita dengan model plasma yang dikembangkan di berbagai tempat itu, ketika ada proyek yang banyak itu kita bisa langsung gerakan tuh. Jadi kita ada punya 50 pengrajin, bahkan 100 pengrajin dan seterusnya. Jadi ketika ada pesanan yang banyak dan cepat, itu kita bisa kerjakan dengan tepat waktu. Nah, kebetulan untuk aplikasi Kokomes kita menggunakan secara manual karena ada alasannya, karena ketika digunakan sabut kelapanya itu diambil sedikit-sedikit dari bahannya langsung, itu masih ada kokopitnya. Nah, kokopit yang ada di dalam serat itu gunanya itu nanti sebagai media tanam. Nah, jadi tidak murni seratnya. Tetapi ketika nanti dia digunakan di lahan bekas tambang, kemudian ada metodenya ditambahkan dengan hydroseeding ya, cairan pengikat biji-bijian ya. Itu ditempelkan di sana, diseprit di situ sehingga gampang nempel. Yang biasa dilakukan di kami untuk Kokomes itu, jadi sabut kelapa yang masih utuh kemudian diambilin, kemudian dibuat tali-tali yang kasar gitu secara manual. Itu modelnya ya dengan cara dileles bahasanya tuh, dililit begitu ya, pakai tangan. Di sini kan banyak banget para pengrajin tali secara manual. Jadi alhamdulillah ini bisa memberdayakan banyak orang ya. Nah kemudian setelah tali dileles, dililit itu dengan 2 lipatan kayak gitu. Selanjutnya untuk membuat Kokomes saya kira mudah ya. Tergantung permintaan ya. Kalau Kokomes itu
Ada yang mintanya ukuran 2x25, ada yang 2x30, ada yang 1x50 dan terserah begitu ya, tergantung kebutuhan di lokasi tambang. Tetapi kami membuat standar untuk Kokomes itu 2x25 dengan jaraknya ada yang 4x4 cm, kemudian jarak ada yang 3x3 cm, ada yang 1x1 cm, 2x2 cm. Nah, itu nanti setelah dibuat cetakan ya, misal 2x25. Nah, itu kemudian modelnya ya tinggal dianyam saja ya, dianyam saja sampai selesai. Kemudian setelah dianyam, lalu kemudian digulung, dipres, lalu diangkut. Sebenarnya sederhana itu sebetulnya untuk membuat Kokomes. Sebetulnya kita ingin menjadikan Kokomes ini menjadi sebuah produk andalan yang bisa digunakan dalam pemulihan tanah di seluruh dunia sebetulnya ya. Ini semua impian kami. Terus kemudian juga ada produk dari sabut kelapa itu dibuat dalam bentuk sheet ya, dalam bentuk lembaran yang itu bisa lebih berkembang untuk dipakai oleh ini ya, produk matras dan lain-lain, dan kemudian ini yang akan menggantikan atau memperbesar produksi olahan sabut yang di Cina itu sampai saat ini mereka menjadi rajanya. Kalau kami sebetulnya di Rumah Sabut itu cukup bahagia kalau kemudian ada di antara rekan-rekan yang mau secara serius untuk bisa mengembangkan sabut kelapa ini menjadi olahan yang lebih dari kami sebetulnya. Kalau kita mau berbisnis, kita tidak perlu mencari hal yang jauh. Yang harus kita lakukan adalah apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelebihan di sekitar kita, tetangga kita, saudara kita, itu kemudian hubungkan dengan pasar. Lakukan yang ada ya, mulai dari yang ada, dari kekuatan yang ada. Kemudian yang harus dilakukan adalah kita harus berani menjual, berani menawarkan, berani berkolaborasi. Itu. Oke, terima kasih Punca Media yang telah meliput usaha Rumah Sabut. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.